Artikel ini membahas tentang bagaimana keadaan lingkungan kota ternyata dapat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kesehatan sosial mereka para lansia, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga kebijakan-kebijakan publik yang ada di dalamnya. Maka dari itu, artikel ini menekankan tentang pentingnya keberadaan ruang publik, aksesibilitas, ruang yang aman dan juga nyaman, dukungan sosial, dan juga kebijakan-kebijakan publik perlu dibuat seramah dan juga senyaman mungkin bagi mereka, agar para lansia ini dapat beraktivitas secara aktif dan juga berpartisipasi dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan fisik, setidaknya ada 4 aspek yang dibahas dalam artikel ini. Yang pertama yaitu tentang ruang publik dan juga workplaces atau ruang selain rumah, sekolah, tempat kerja dan sebagainya. Yang kedua yaitu tentang aksesibilitas dan juga mobilitas, mencakup keadaan desain kota dan juga transportasi umum yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu tentang keamanan dan juga kenyamanan. Yang keempat yaitu tentang fasilitas lingkungan. Nah, sedangkan untuk isu-isu yang berkaitan dengan perilaku manusia atau kesejahteraan sosial, yaitu ada 5 aspek yang dibahas dalam artikel ini, yaitu tentang isolasi sosial, tentang bagaimana pembatasan dan juga pembebasan interaksi dalam sosial ini diberikan kepada lansia. Yang kedua yaitu tentang partisipasi komunitas, bagaimana lansia dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas dan juga kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga yaitu tentang ketimpangan sosial dan ekonomi, keadaan yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupan para lansia. Yang keempat yaitu tentang ras, etnis dan juga diskriminasi, tentang penghambatan akses dan juga stigma buruk dari masyarakat tentang kelompok minoritas atau lansia. Yang kelima yaitu tentang kebijakan publik serta dukungan sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan artikel yang telah dibaca, ditemukan teori, yaitu teori pendekatan ekologis terhadap kesehatan lansia, di mana teori ini menyatakan bahwa untuk mencapai kesehatan perlu adanya intervensi lingkungan. Ciri-ciri lingkungan perkotaan yang memengaruhi kehidupan sosial lansia dapat diklasifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua sosial, dan yang terakhir kebijakan. Artikel ini menerapkan teori pendekatan ekologis terhadap kesehatan lansia untuk memahami bagaimana lingkungan fisik secara spesifik dapat memengaruhi perilaku dan juga isu kesejahteraan sosial pada kehidupan sosial lansia. Komponen utama dari lingkungan fisik yang penting bagi kehidupan sosial lansia dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang memiliki pengaruh nyata atau secara langsung memberikan ruang bagi lansia untuk melakukan interaksi sosial. Dan kelompok kedua, lingkungan fisik yang memiliki pengaruh secara tersembunyi atau pasif melalui desain lingkungan perkotaan, meliputi kebisingan, aksesibilitas, dan keamanan. Yang pertama adalah active features, di mana ini merupakan fungsi dari third place. Kalau first place itu adalah rumah, kemudian second place adalah sekolah atau tempat kerja, tapi di third place ini adalah tempat di mana lansia dapat pergi dan berinteraksi dengan orang lain, di mana keterkaitannya adalah dapat membantu memenuhi kebutuhan lansia akan dukungan emosional dan menjalin persahabatan. Kemudian adanya green space atau ruang terbuka hijau, di mana dapat memperkuat ikatan sosial di antara tetangga lansia karena adanya interaksi sosial yang terjadi. Passive features yang terdiri dari the level of noise in environment atau tingkat kebisingan di suatu lingkungan. Karena lansia itu susah untuk mendengarkan percakapan atau melakukan percakapan apabila berada di ruang yang terlalu ramai. Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan mendengar akan menurun. Selanjutnya terdapat aksesibilitas, di mana mobilitas menurun seiring bertambahnya usia. Hasil studi menunjukkan bahwa frekuensi berjalan kaki, penggunaan transportasi umum, dan berkendara menjadi faktor yang sangat penting untuk kehidupan lansia. Bahkan studi ini juga menyoroti bahwa pentingnya ketersediaan layanan yang dapat dicapai hanya dengan berjalan kaki 5 menit dari tempat tinggal lansia. Dengan adanya akses yang mudah dapat mempermudah kehidupan lansia dalam bersosialisasi. Terakhir, safety, yaitu persepsi lansia terhadap kejahatan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan kehidupan sosialnya. Karena apabila lansia merasa tidak aman, dapat menyebabkan lansia membatasi aktivitas mereka dan mengurangi interaksi sosial di lingkungan. Menurut pemahaman saya tentang teori-teori mengenai lingkungan fisik dan perilaku manusia yang dibahas oleh Elizabeth Hutchinson yang sudah dibahas minggu lalu memiliki keterkaitan. Berikut penjelasannya.
Bayangkan seorang lansia yang tinggal di tengah kota. Setiap hari hidupnya tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik atau kesehatannya sendiri, tapi juga oleh lingkungan tempat ia tinggal. Nah, inilah yang dijelaskan oleh teori Elizabeth Hutchinson. Nah, menurut teori, perilaku manusia dan kesejahteraannya selalu dibentuk oleh 3 hal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kebijakan. Lalu, bagaimana artikel dari Urban Environment and Social Health of the Elderly tahun 2014 ini menguatkan teori? Nah, mereka menunjukkan bukti nyata bahwa kualitas kota tuh bisa membuat lansia tetap sehat dan terhubung atau mungkin justru terisolasi. Nah, contoh yang pertama yaitu ada di lingkungan fisik. Taman hijau dan ruang publik yang disebut third place memberi kesempatan lansia untuk bertemu, mengobrol, dan menjaga persahabatan. Nah, sebaliknya, kebisingan kota, akses yang sulit, atau rasa tidak aman bisa membuat mereka enggan keluar rumah. Nah, contoh yang kedua ini lingkungan sosial. Nah, status ekonomi, dukungan keluarga, bahkan faktor ras dan etnis ikut menentukan apakah seseorang lansia ini punya jaringan sosial yang kuat atau rentan terisolasi. Nah, yang terakhir lingkungan kebijakan. Kota dengan kebijakan age-friendly seperti transportasi ramah lansia, program relawan, atau pusat komunitas lebih mampu menjaga lansia tetap aktif dan merasa dihargai. Dari sini terlihat jelas keterkaitannya. Teori Hutchinson memberikan kerangka umum bahwa manusia ini selalu berhubungan timbal balik dengan lingkungannya. Nah, lingkungan membentuk perilaku, sementara manusia juga merespon kondisi lingkungannya. Lalu, artikel Urban Environment and Social Health of the Elderly menunjukkan contoh nyatanya pada lansia di kota gitu. Lingkungan yang ramah dan inklusif akan membuat mereka tetap aktif, sehat, dan terhubung dengan orang lain. Tapi sebaliknya, lingkungan yang penuh hambatan justru mendorong isolasi dan menurunkan kualitas hidup. Kesimpulannya adalah teori dan artikel ini saling melengkapi. Teori Hutchinson memberikan dasar pemahaman, sedangkan artikel Urban Environment and Social Health of the Elderly memberikan bukti aplikatif. Nah, keduanya menegaskan satu hal, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, dan kita harus memperhatikan desain dan kualitas lingkungan perkotaan. 10 konsep tentang bagaimana kehidupan perkotaan dapat mempengaruhi kehidupan sosial lansia. Yang pertama yaitu ada konsep third place atau tempat ketiga. Jadi gini, kalau rumah itu tempat pertama, kalau kantor atau sekolah itu tempat kedua, maka tempat ketiganya yaitu lokasi netral di mana kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara natural. Contohnya seperti kafe, mall, taman, dan lain-lain. Nah, tempat-tempat seperti ini tuh penting buat para lansia karena bagi mereka tempat-tempat seperti inilah kesempatan untuk mereka agar dapat bersosialisasi dengan orang lain secara alami. Konsep yang kedua yaitu kesehatan sosial. Jadi selain ada kesehatan fisik dan kesehatan mental, ternyata ada juga yang namanya kesehatan sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan atau terlibat dalam suatu komunitas. Nah, fun fact-nya, lansia yang memiliki kehidupan sosial yang aktif ternyata lebih sehat dan lebih bahagia loh. Konsep yang ketiga yaitu ada lingkungan aktif dan lingkungan pasif. Jadi ternyata lingkungan itu dibagi menjadi dua. Kalau lingkungan aktif, dia ini memberikan tempat secara langsung untuk berinteraksi. Tapi kalau lingkungan pasif, dia ini mempengaruhi kehidupan sosial melalui desain lingkungan. Contohnya seperti tingkat kebisingan di suatu tempat, aksesibilitas, keamanan, dan lain-lain. Konsep yang keempat yaitu komunitas terpisah berdasarkan usia. Nah, ini tuh seperti komunitas khusus lansia, bentuknya kayak panti jompo atau perumahan khusus lansia. Nah, ternyata konsep ini tuh punya dua sisi. Di satu sisi, lansia jadi mudah berinteraksi dengan teman sebayanya dan merasa gak kesepian. Tapi di sisi lain, lansia juga bisa merasa terkurung atau menjadi sulit berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan umurnya saat ini. Nah, jadi dalam konsep ini tetap memerlukan keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya. Konsep yang kelima yaitu pendekatan menyeluruh. Ternyata kesehatan lansia ini gak cuma soal medis loh, tapi ada 3 hal yang harus diperhatikan demi kesejahteraan lansia, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan kebijakan. Ketiga dimensi ini penting banget untuk kehidupan dan kesehatan lansia, jadi harus lengkap. Untuk konsep yang selanjutnya itu ada yang keenam, 3 elemen kunci dari lingkungan sosial. Yang pertama ada hubungan interpersonal, ketimpangan sosial,
dan juga karakteristik dari lingkungan dan komunitas. Nah, yang ketujuh itu ada keamanan itu menyebabkan partisipasi seorang lansia di masyarakat, di mana rasa takut akan kejahatan dapat membuat seorang lansia itu mengisolasi dirinya di rumah. Hal ini menyebabkan lansia membatasi aktivitas sosial mereka di luar agar mereka tuh merasa aman dan juga mengurangi resiko dari menjadi korban kejahatan. Yang kedelapan ada faktor identitas sosial seperti ras, etnis, dan SSE. Identitas sosial itu mempengaruhi seberapa luas jaringan sosial seorang lansia. Adanya ketimpangan sosial sendiri akan membuat seorang lansia itu mengisolasi dirinya. Yang kesembilan itu ada peran kebijakan publik, di mana kebijakan yang ramah akan lansia dapat menentukan apakah lingkungan tersebut itu mendukung atau malah menghambat kesehatan dari lansia. Nah, yang terakhir itu ada kawasan ramah lanjut usia. Itu merupakan pengembangan layanan publik yang mendukung agar lansia itu dapat tetap aktif, merasa aman, dan juga tetap terhubung dengan baik dengan komunitasnya. Setelah membaca artikel, dua hal menarik yaitu yang pertama, peran tempat ketiga dalam kehidupan sosial lansia. Konsep third place atau tempat ketiga adalah ruang publik yang bukan rumah atau tempat kerja, tetapi lokasi netral di mana bisa berkumpul, bersantai, dan membangun hubungan sosial. Nah, tempat ketiga ini seperti restoran cepat saji, taman, kafe, atau ruang publik selain rumah di tempat kerja. Ternyata tempat-tempat ini bukan hanya sekadar ruang rekreasi, tetapi menjadi sarana penting bagi lansia untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial, serta untuk mendapatkan dukungan emosional. Menariknya, hal ini seringkali luput dari perhatian dalam kebijakan perencanaan kota, padahal dampaknya signifikan pada kualitas hidup lansia. Tempat ketiga menjadi ruang penting bagi lansia setelah pensiun, karena memberi kesempatan untuk tetap aktif berinteraksi, membangun pertemanan, serta memperkuat ikatan sosial. Ruang ini tidak hanya mendukung kesehatan mental dengan mencegah rasa kesepian dan isolasi, tetapi juga fasilitas yang praktis, terjangkau, dan mudah diakses bagi para lansia. Selain itu, tempat ketiga bersifat inklusif karena mempertemukan lansia dengan berbagai orang, sehingga mereka tetap merasa menjadi bagian dari masyarakat luas. Dengan ini, tempat ketiga berfungsi sebagai jembatan sosial yang menjaga keterhubungan lansia dengan komunitas, sekaligus mendukung kesejahteraan sosial dan kesehatan mereka. Lalu yang kedua ada pengaruh faktor ras, etnis, dan status sosial ekonomi atau SES. Hal ini sangat menarik bahwa kehidupan sosial lansia juga sangat dipengaruhi oleh identitas sosial mereka seperti ras, etnis, dan status sosial ekonomi. Lansia dengan pendidikan tinggi dan kondisi ekonomi yang lebih baik umumnya memiliki jaringan sosial yang luas dan lebih aktif berpartisipasi. Sementara mereka yang berasal dari kelas pekerja atau berpendapatan rendah cenderung terisolasi karena keterbatasan finansial, waktu, dan akses ruang publik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan berdasarkan ras dan etnis. Misalnya lansia kulit hitam di Chicago memiliki jaringan sosial lebih kecil dibandingkan kulit putih, dan lansia imigran di Swedia lebih rendah keterlibatannya dibandingkan lansia asli akibat hambatan budaya, bahasa, serta diskriminasi. Faktor-faktor sosial ini terkait dengan kondisi fisik lingkungan di mana komunitas berpendapatan rendah sering kekurangan akses ke fasilitas umum yang aman dan mendukung interaksi, sehingga memperkuat ketidaksetaraan sosial lansia. Pembahasan dalam artikel Urban Environment and Social Health of the Elderly sangat relevan untuk Indonesia, karena seperti negara lain, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk para lansia yang mencakup aspek kesehatan sosial. Nah, urban environment atau lingkungan perkotaan ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan kebijakan. Dari segi lingkungan fisik, di Indonesia, ketersediaan ruang hijau dan juga tempat ketiga untuk bersosialisasi masih terbatas dan belum merata, karena hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung. Meski kota kecil memang lebih sunyi dan aman, dukungan kesehatan sosial bagi lansia secara keseluruhan di Indonesia itu masih belum optimal. Kemudian, lingkungan kebijakan lansia di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dengan implementasi seperti kawasan ramah lansia yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Contohnya, program Rumah Lansia Kita di Bandung yang berperan sebagai pusat layanan dan juga kegiatan bagi lansia agar lansia dapat bersosialisasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan turut mempengaruhi kesehatan sosial lansia karena dapat mempengaruhi atau mengatur lingkungan lainnya.
Sementara dari segi lingkungan sosial, keberagaman suku dan budaya di Indonesia sebenarnya mendorong toleransi yang tinggi sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga para lansia dapat bersosialisasi atau membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Namun, tantangan masih ada pada sebagian lansia yang kesulitan untuk menerima perbedaan sehingga tidak mampu untuk bersosialisasi atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kesimpulannya, kebijakan memegang peran kunci dalam mendukung kesehatan sosial lansia di Indonesia karena dapat menciptakan lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial yang lebih mendukung. Temuan dari artikel ini dapat menjadi acuan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan lansia di Indonesia.